Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah jalla rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di perjumpaan ini. Dan mohon maaf kemarin 2 pekan libur ya, ada saya di kegiatan, dan kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan sore hari ini. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan sholat sunnah kita pada bagian sholat witir dan pada pembahasan yaitu qunut yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya sholat witir itu tidak hanya perkara ganjil terus dikerjakan setelah sholat tahajud dan yang lain-lain. Rupanya banyak hal yang bisa kita pelajari dari pembahasan sholat sunnah witir ini. Nah, di dalam penghujung pembahasan sholat sunnah witir kita akan membahas satu hal yang barangkali kita baru menjumpai atau sudah pernah, yaitu pembahasan mengenai qunut. Kenapa qunut nih? Kalau ditanya qunut itu apa? Ada yang tahu? Panjangan mengenal qunut itu di mana? Kalau istilah qunut itu di mana? Salat subuh nanti nggih. Nah, rupanya qunut itu tidak hanya dilaksanakan di sholat subuh. Di pembahasan kita dulu berapa tahun yang lalu itu ternyata qunut itu bisa dikerjakan di sholat apa saja, sholat fardu apa saja kalau kita membutuhkan, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala tertimpa musibah, di antaranya terbunuhnya beberapa sahabat penghafal Al-Quran, beliau membaca qunut di semua sholat fardunya untuk mendoakan kebinasaan kepada orang-orang yang telah melakukan keburukan. Nah, rupanya qunut itu sendiri dalam perkara sholat sunnah ini juga dilakukan, yaitu tepatnya di sholat witir. Jadi kalau kita mendengar sholat witir selama ini, kita di bulan Ramadan khususnya kita paling umum mendengar qunut itu, kita tidak menjumpainya, karena tatkala sholat witir secara umum di bulan Ramadan ya kita sholatnya ya 3 rakaat dan kemudian selesai. Padahal kita sudah mendapati sholat witir itu Rasulullah berapa rakaat, ada yang 1, 3, 5, 7, 9, dan sholatnya ada yang memakai tahiyat awal dan juga ada yang langsung sampai akhir. Nah, rupanya di dalam witir itu ada posisi di mana rukun tersebut digunakan untuk mengerjakan qunut. Nah, pembahasan kita adalah qunut dalam sholat sunnah witir. Jamaah rahimakumullah, qunut dalam sholat sunnah atau yang kita pelajari saat ini, sebelum kita masuk ke dalamnya maka kita perlu mengetahui apa makna qunut. Ya, kita berbicara qunut itu ya jangan langsung kepada prakteknya, tapi kita mengetahui dulu al-qunutu atau qunut itu apa. Satu pertanyaan saya ulangi lagi, kalau ditanya qunut itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, bingung. Baik, mari kita belajar singkat saja. Makna qunut. Kata qunut atau al-qunutu secara bahasa itu memiliki banyak makna. Banyak makna. Ini rupanya pointer saya ini tidak muncul. Harus saya setting, tapi nanti akan membuang banyak waktu. Jangan bisa mengikuti dari slide turun saja nanti. Di antaranya adalah, jadi ada maknanya. Qunut itu tidak hanya satu makna saja. Nah, di antaranya adalah yang pertama, qunut itu bisa berarti berdiri lama. Berdiri itu ya tidak duduk, berarti dia berdiri ya seperti lazimnya kita berdiri itu. Dan itu berdirinya lama. Lama itu yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau tidak umumnya kita berdiri di dalam kondisi tertentu. Hal ini kita dapati penjelasan itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan yang lain-lain
ini Rasulullah bersabda, afdhalus sholati tulul kunuti. Afdalu, yang utama atau yang paling afdal, yang memiliki makna yang terbaik dari as-sholati, yaitu mengerjakan sholat, itu adalah tulu atau tawil, itu panjang. Tawil itu panjang atau lama. Apa? Al-kunutu berdiri. Jadi kalau sholat yang kita kerjakan, misalkan saja subuh, subuh itu 2 rakaat. Kita lazimnya mengerjakannya ya 1 rakaat sekian menit. Nah, kalau subuh itu kita kerjakan melebihi berdiri umumnya kita, atau sholat subuhnya kita 2 rakaat itu memakan waktu 5 menit, baik kita ini memakan waktu 20 sampai 30 menit, itu justru dinilai lebih baik daripada sholat yang menitnya atau lamanya di bawahnya atau sebelumnya atau kurang dari itu. Jadi kalau yang 5 menit dibanding dengan 10 menit ya lebih baik yang 10 menit ya. Karena boleh jadi yang dibaca lebih banyak, dan di situ pahalanya juga semakin besar, karena ya satu huruf, nah itu kan kali 10 kebaikan, belum lagi kalau Allah melipat gandakan dengan kebaikan yang lebih. Jadi kalau orang menambah satu kata, satu ayat atau berapa ayat, tentunya itu memiliki nilai yang lebih banyak. Jadi dari hadis ini, dalam riwayat Ahmad, Muslim dan yang lain-lain ini, Rasulullah mengatakan afdhalus sholati tulul kunuti. Seutama-utamanya atau afdalnya sholat itu yang panjang atau lama berdiri. Maka arti al-kunuti ini adalah berdiri, diartikan berdiri. Tulu atau tawil ini adalah apa? Lama. Jadi kalau kita mengambil istilah kunut, yang pertama adalah apa? Berdiri, dan yang lama, seperti itu. Tidak sekedar berdiri saja, karena berdiri itu ada kata yang lain, yaitu kum berdiri, kok iman, berdiri seperti itu. Dari sini bisa dipahami arti yang pertama, kunut itu bermakna kalau berdiri yang lama. Jadi tidak hanya sebentar saja. Kenapa? Karena dengan lamanya itu ada yang dikerjakan, di antaranya ya yang dibaca kan. Nah, maka kalau kita berkaca dengan pelaksanaan secara umum, itu kalau seseorang sedang berdoa dalam kunut itu kan pasti menambah waktu kan, untuk apa? Berdoa pada rukun sholat tersebut. Jadi kita akan menambah lamanya berdiri pada rukunnya itu. Misalkan setelah i'tidal, ambil saja contoh, setelah i'tidal kita membaca Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Nah itu kalau ditambah membaca doa kunut atau menambah lama berdirinya di situ, tentunya ya akhirnya masuk dalam pembahasan makna yang pertama ini, yaitu berdirinya menjadi lebih lama. Baik, selanjutnya makna yang kedua dari kunut itu adalah, atau al-kunut itu bermakna diam. Diam itu ya tidak ngapa-ngapain, tidak berbicara, tidak bergerak, dalam rangka apa? Mengikuti suatu kegiatan. Bukan diam terus kayak tidur, bukan. Dia diam itu mengikuti, menyimak, tapi tidak berkata-kata, tidak bergerak. Kemudian arti yang ketiga bermakna khusyuk. Yang pertama tadi apa? Berdiri lama. Yang kedua adalah apa? Diam. Yang ketiga adalah khusyuk. Nah, ini dua, yaitu diam dan khusyuk ini saya jadikan satu tampilan ini karena ini ada di dalam sebuah riwayat Imam Muslim nomor hadis 838. Dan juga yang lain-lain ini sama, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai yang nomor yang sekian-sekian ini. Begitu pula dalam Imam Bukhari juga ada dari sahabat An Zaid ibni Arqam, dari sahabat Zaid bin Arqam. Kala dia berkata, untuk ibu-ibu yang berwudu pakai keran yang di bawah, keran yang kecil-kecil di bawah, yang atas sedang dalam perbaikan, pakai keran yang di bawah, ada dua itu yang warnanya biru. Baik, kita lanjutkan. Zaid bin
Arqam tadi mengatakan kunna nakalamu fis sholati. Kami itu nakalama, ada kalam, berbicara. Kami ini berbicara ngomong-ngomong fis sholat, di dalam sholat. Ini rupanya sahabat dulu itu karena mungkin kurangnya ilmu pada saat itu, belum tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling baik di dalam sholat atau rukun di dalam sholatnya itu mereka nunggu Rasulullah itu, misalkan tatkala membaca ayat atau surat, nah mereka ini kan harus mendengar, itu mereka sambil berbicara-bicara, apa kabar, seperti itu. Apa yang mereka katakan di dalam sholat? Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Seorang dari kami ini berbincang dengan teman sebelahnya, ngomong-ngomong sampingnya, sholat berdiri berdua dengan sampingnya apa? Fi hajatihi, dalam urusan hajat atau keperluan. Besok katanya kamu mau ada acara nikahkan anakmu, kapan dan hari apa, dan akhirnya cerita di situ, mumpung ketemu, sholat berjamaah ketemu, ngomong di situ. Hatta sampai nazalat hadhil ayat. Tatkala kondisi itu terus berlanjut, banyak orang sahabat itu yang tatkala sholat bersama Rasulullah itu sambil nunggu Rasulullah menyelesaikan bacaannya, mereka berbincang-bincang. Karena sebelahan, sekedar bicara secara sir untuk berdua saja, ngomong tentang hajat atau urusan sehari-harinya. Nah itu berlanjut terus dan itu berkali-kali dilakukan oleh beberapa sahabat, maka hatta nazalat, sampai turun hadhil ayat ini. Ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 238. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, peliharalah, 'ala sholawati, terhadap sholat-sholat kamu. Sholat itu jaganan. Wassolatil wusta, terutama sholat wusta yang pertengahan. Ya, dalam tafsirnya dia mengatakan ini sholat asar, jangan sampai bolong tuh sholat asar itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di ayat ini ada teguran, waqumu, dan berdirilah kamu, lillah itu untuk Allah. Jadi kalau sholat tuh jangan karena pengen kumpul temennya, mumpung ini sholat berjamaah tapi wong teko datang terus jagongan atau reuni atau mumpung kumpul-kumpul ngomong, enggak. Sholat itu kamu harus berdiri, waqumu, dan berdirilah kamu itu lillah, untuk Allah. Jadi perhatikan, jangan kamu bicara sendiri, itu untuk Allah, qanitin, dengan khusyuk. Nah, jadi ada istilah qanitin, kunut, dengan apa? Dengan khusyuk. Khusyuk itu kamu berdiam di situ, memperhatikan, tidak melakukan hal-hal yang lain. Bisa dipahami di sini kira-kira seperti itu. Jadi kamu berdirilah dan kamu diam di situ dengan apa? Khusyuk. Jadi khusyuk itu dia hanya melakukan apa yang diperintahkan pada apa yang dikerjakan. Jadi kalau sholat mendengar dengar, nanti disuruh baca amin baca amin, seperti itu. Nah, dengan teguran seperti ini, akhirnya sahabat yang biasanya berbicara tadi, fa'umirna, lalu diperintahkan kepada kami, disukuti, untuk apa? Saktah itu diam. Jadi setelah turun ayat ini maksudnya adalah diamlah, qanitin itu diam kamu, terus perhatikan apa yang sedang dibaca oleh Rasulullah, yaitu ayat atau surat Al-Quran di dalam apa? Sholat masing-masing rakaat. Jadi arti kunut yang kedua dan yang ketiga ini apa? Diam dan khusyuk. Bisa dipahami. Jadi arti kunut itu yang kedua dan ketiga adalah khusyuk atau diam. Selain yang pertama tadi apa? Berdiri lama atau lebih lama dari biasanya. Dan ini ada di surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, sesungguhnya dengan kita berdiri seperti itu kita sudah kunut sesungguhnya. Cuman kunut ini nanti kita akan aplikasikan dalam pengertian secara fikih yang di sholat witir tadi.
Kemudian makna yang keempat, yang pertama tadi apa? Berdiri lama atau lebih lama dari biasanya. Yang kedua adalah diam. Yang ketiga apa? Khusyuk. Yang keempat memiliki arti selalu taat atau selalu taat. Selalu itu berkelanjutan. Setelah ini ya, setelah ini melakukan itu juga iya. Lanjutnya lagi iya seperti itu. Apa ketaatannya? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun suratnya surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-9. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Amman huwa, apakah dia, yaitu yang dikatakan di dalam ayat ini, apakah sama manusia seperti itu? Qanitun, nah inilah ayatnya. Kata yang diambil sini qanitun, yaitu orang yang selalu taat pada waktu lail malam untuk apa? Sajidan, bersujud. Wa qaiman, dan dia itu berdiri, yaitu maksudnya berdiri itu sholat, yahdharul akhirah, dia itu takut terhadap apa? Al-akhirah, yaitu janji terhadap apa? Siksa yang akan diberikan kalau mereka tidak mau taat. Ini ketindas maaf. Wa yarju, dan dia roja mengharap rahmat Rabbi, yaitu rahmat atau belas kasih dari pemelihara. Apakah sama orang yang selalu taat, yang dia tuh pada malamnya tuh sholat, yaitu sholat tahajud juga sholat witir itu, dan dia berdirinya itu karena takut kepada Allah, dan dia itu berdiri untuk mengerjakan sholat malam itu dengan niat mengharapkan rahmat Allah. Kan dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi pahala-pahala itu adalah pertimbangan setelah rahmat tadi. Karena kalau dengan rahmat orang itu bisa dihisab dengan hisab yang mudah, kan dosanya, keburukannya ini. Tapi kalau sudah mendapatkan rahmat ya sudah beres, itu tidak akan diatur atau dipermasalahkan. Sekarang sudah melakukan perbaikan dan yang lain-lain, sudah langsung masuk sana, tidak dihitung dengan apa namanya penghitungan yang rumit. Di surat Al-Insyiqaq, fayuhasabu hisaban yasira, maka dia akan hisab dengan hisab yang mudah. Wa amman utiya kitabahu biyamini, nah itu lanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kul, katakanlah, hal apakah yastawil ladzina ya'lamuna, sama antara orang-orang yang mengetahui yaitu kebenaran, wal ladzina, dan orang-orang yang la ya'lamu, dengan orang yang tidak mengetahui. Apa perbedaannya? Tentu beda, maka kamu harus tahu. Katakanlah itu berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang dapat mengambil atau zikir pelajaran terhadap hal-hal seperti ini adalah siapa? Ulul albab, orang yang akalnya jalan, orang yang akalnya sehat. Maka berpikir ini, akal ini adalah salah satu dari syarat sahnya kita beribadah dalam Islam. Oke, makanya kita bisa jadi ulul albab, orang yang bisa mikir mana yang salah, mana yang benar, mana ini pembeda, yang ini buruk, ini baik. Nah itu dengan apa? Ya akal kita jadi ulul albab. Nah, maka dari ayat ini kita mendapati petunjuk apa? Qanitun, yaitu orang yang selalu taat. Kemudian ada juga di surat Tahrim ayat yang ke-12. Surat At-Tahrim ayat surat ke-66. Allah berfirman, wa Maryam nata Imran. Maryam itu anaknya siapa? Imran. Allati ahsanat farjaha, adalah dia itu yang memelihara farjaha, farji kehormatan. Dia itu perempuan yang menjaga kehormatannya. Sekalipun dia itu punya anak tanpa laki-laki, dia itu adalah orang yang tidak ternodai, kurang lebih seperti itu. Fanafakhna, lalu kami tiupkan kepada perempuan yang Maryam anaknya Imran ini, pemuka Bani Israel di Baitul Maqdis ini, fihi, padanya, yaitu dalam rahimnya, min ruhina, dari sebagian roh kami yang kami ciptakan. Yaitu siapa?
Isa, seperti itu. Jadi dititipkan roh Nabi Isa di dalam rahimnya. Jadi tidak perlu pakai hubungan suami istri, langsung terjadi apa? Pembuahan di situ dan berjalan sampai ya lahir seperti itu. Kira-kira ada yang bertanya. Fasod dakot bikalimati rabbiha wa kutubi. Dan si Maryam ini membenarkan atau yakin bikalimati dengan kalimat siapa? Rabbiha, pemeliharanya, wa kutubiha, dan juga beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa kanat, dan dia itu si Maryam itu minal qonitin, termasuk dari orang-orang yang taat. Jadi qonitin atau kunut itu berarti apa? Taat, manut, artinya melakukan sesuai apa? Tuntunan atau perintah. Nah, maka kalau diambil dari pengertian kunut pada pendekatan ayat 12 surat Tahrim ini, kunut itu berarti apa? Orang yang taat atau ketaatan. Itu jamaah rahimahullah. Baik, di antara 4 tadi rupanya ada satu lagi. Ada arti yang kelima, yaitu apa arti kunut yang kelima? Tunduk. Tunduk itu mengikuti, merendahkan diri kepada Allah. Ya Pak, kalau orang Jawa ini apa? Sentikut dawuh. Ya semacam itulah. Nah, seperti atau hormat gerak seperti itu. Apa? Di polisi 86. Adapun pendekatan itu makna kunut berarti tunduk ada di surat ke-30 surat Ar-Rum ayat yang ke-26. Allah berfirman, walahu, dan lahu baginya, yaitu bagi Allah, man fis samawati, apa saja, siapa saja, fi di dalam as-samawati, di langit. Pokoknya di langit lapis 1, 2, 3 sampai langit ke-7 itu milik Allah, bukan milik yang lain. Apa saja yang di dalam, mulai malaikat, terus benda-benda apa saja itu milik Allah. Wal ardu, dan apa yang ada di bumi. Bumi itu ya 7 lapis bumi, dan yang di atas yang kita injaknya 7 lapis bumi itu milik Allah. Semua itu milik Allah. Apa yang ada di langit dan bumi dan di antara keduanya. Kullun, masing-masing atau semuanya, lahu, kepadanya, yaitu kepada Allah, qonitun, dia tunduk, kunut mereka itu. Siapa? Ya ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi dan di antaranya ini. Misal matahari, itu tidak mau terbit dari arah sebaliknya kalau belum ada perintah. Bulan itu ya seperti itu siklusnya, tidak akan berubah kecuali Allah yang perintah. Ya semuanya seperti itu. Sama seperti api ini bu perintahnya Allah, sunatullahnya apa? Panasan nonton nggih. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulna ya nar, dan kami katakan, ya wahai naru api, kunni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan jadikanlah atau buatlah keselamatan terhadap siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu bom loh. Ya, awakmu sing dadi bahan bakar yang membakar. Sekarang saya perintahkan kamu dingin. Nah, terus apa yang terjadi? Ya Nabi Ibrahim terasa kedinginan. Apa selanjutnya? Ya selamat, ngoten nggih. Wa qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nah, ini kalau Allah sudah perintahkan dingin, ya tunduk jadi dingin. Nah, coba panjenengan lilin ngoten nggih. Ayo adem dingin. Coba tangan panjenengan gini kan. Panas. Iya, kita bukan pemilik api kok. Yang pemilik api siapa? Walau dan Allah tadi. Seperti itu. Bisa dipahami dari arti kunut dengan pendekatan surat Ar-Rum 20 ayat 26 adalah tunduk. Jadi manut seperti tadi, mendekati dengan arti ketaatan. Baik, dari hal itu tadi kita bisa mengambil pendapat yang lain dari Imam Ibnul Qayyim mengatakan kata kunut, ini kata kunut itu digunakan untuk pengertian
berdiri, diam, berkesinambungan dalam beribadah, artinya kontinu. Kemudian juga bisa berarti doa, bisa berarti tasbih dan khusyuk. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Maka pengertian-pengertian ini nanti akan kita dapati tatkala seseorang mempraktekkan apa? Kunut di dalam sholat. Iya, kunut itu apa? Bergerak kan dalam. Ya berdoa, yang baca doa, yang lainnya dengarkan seperti diam, khusyuk mendengarkan. Di dalamnya ada doa-doa, ada tasbih, dan di situ merupakan apa? Kesinambungan dalam beribadah. Kelanjutan dari rukun selanjutnya, bukan pemutus. Dan yang dimaksudkan dalam pembahasan fikih kita ini yaitu kunut itu apa? Adalah secara pendekatan fikih doa dalam sholat pada posisi khusus dari berdiri. Kunut kan berdiri tadi, berdiri lama. Jadi artinya kunut itu dilakukan pada saat rukun berdiri. Cuman mana itu? Nah, akan kita dapat di dalam hadis tadi itu lebih spesifiknya. Dan itu merupakan apa? Tempat yang khusus untuk khusyuk berdoa di dalamnya. Baik, itu kurang lebihnya yang bisa kita dapat dari apa? Pengertian kunut. Nah, selanjutnya kunut dalam sholat ini yang kita bahas, bagaimana tinjauan fikihnya. Kita harus mengetahui bagaimana tinjauan fikih khusus terhadap kunut witir. Kalau langsung mengkerucut pada kunut witir, bukan kunut nazilah, bukan kunut subuh, karena dulu sudah kita pelajari. Di mana letak membaca doa kunut dalam sholat khususnya witir? Kan tadi kata kuncinya berdiri, berdiri. Cuma di mana letaknya? Kan rukun berdiri kan ya cuma itu saja, tatkala apa? Takbiratul ihram ini sama tidak, sudah itu aja. Nah, persoalannya kapan dibaca atau kita mengerjakan doa kunut itu tadi. Nah, kira-kira ada yang tahu di mana, ibu-ibu? Kapan kunut itu? Pokoknya saat berdiri. Okay. Nah, nanti kita bandingkan dengan kajian kita. Baik, selanjutnya kunut itu secara praktiknya itu dilakukan pada rukun berdiri pada saat rakaat terakhir. Kita dapati dari petunjuk hadis rupanya kunut itu dikerjakan hanya pada saat berdiri di rakaat terakhir. Karena kan salat itu rakaatnya hampir semua lebih dari satu, kecuali sholat saat perang, sholat khauf dulu yang kita pelajari. Itu letaknya yang kita ketahui adalah setelah ruku sebelum sujud. Kira-kira ini rukun apa ini? Setelah ruku kita kan berdiri, kemudian sebelum sujud. Ini rukun apa kira-kira? Posisi apa itu? Iktidal. Saat berdiri tegak. Nah, yang umum kita dapati adalah setelah ruku sebelum sujud, lebih tepatnya adalah saat rukun iktidal. Setelah sami Allahu liman hamidah, membaca doanya iktidal, Rabbana walakal hamdu dan yang lain-lain itu. Tapi hendaknya itu saja. Kalau kita menjumpai pelaksanaan doa kunut tatkala dibaca setelah membaca surat, kan takbiratul ihram, istiftah atau iftitah, kemudian apa? Al-Fatihah, kemudian membaca surat atau ayat. Nah, itu kan sebelum ruku. Nah, ini karena Rasulullah pernah melakukan doa kunut itu setelah membaca surat sebelum ruku. Jadi tatkala setelah membaca surat sebelum Allah berruku, ya disitulah beliau didapati pernah mengamalkan kunut. Dari definisi yang kita dapat ini rupanya kapan kunut itu dikerjakan? Ya saat rukun berdiri. Kapan berdiri itu? Hanya dua loh berdiri. Ya dua-duanya. Kan ada nggih. Berdiri dalam surat kan tadi. Tatkala takbiratul ihram baca Al-Fatihah surat, kemudian tatkala iktidal. Nah, rupanya ya dua-duanya itu. Saat berdiri lama tadi. Nah, maka kalau kita mendapati arti-arti kunut di atas tadi sudah jadi korelasi sama, ada hubungannya tadi.
Jadi tidak hanya setelah rukuk sebelum sujud, akan tetapi ada dua tempat di mana kunut itu dilakukan secara kesimpulan ya saat berdiri, ya dua tempat itu aja. Adapun dasar pendekatannya adalah berikut ini. Dasar hukum yang pertama itu kunut dilakukan pada saat rakaat terakhir, itu tidak hanya di semua posisi berdiri rakaat 1, 2, 3 dan 4, adalah dalam riwayat Imam Abu Daud, Ahmad, Hakim, Baihaqi dari An Ibni Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, qanata kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron, selama apa? 1 bulan, syahr, 1 bulan, mutatabian, secara itiba itu berkelanjutan, ikut-ngikuti. Setelah hari ini nanti, setelah sholat ini, terus besoknya, jadi selama 1 bulan. Jadi Rasulullah itu pernah membaca kunut selama 1 bulan secara terus-menerus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, besoknya subuh, duhur, maghrib, sampai 1 bulan, ya anggaplah 30 hari pernah melakukan itu. Fi zuhri, ini bocorannya, di dalam sholat duhur, wal asri, di dalam sholat asar, wal maghribi, dan di dalam maghrib, wal isya'i, dan di dalam sholat isya, wal sholatil subahi, dan dalam sholat subuh. Jadi beliau berturut-turut, semua sholat itu berkelanjutan setiap hari, berlangsung terus-menerus sampai 1 bulan. Fi duburi kuli sholatin, fi pada dubur. Kita dengar istilah dubur itu di mana? Belakang. Kalau kita berdiri di bawah, maaf, dubur itu kan tempat keluarnya kotoran tinggi, ya bahasa kita anus seperti itu. Dubur itu di belakang, pendekatannya dari bahasa Arab dubur. Dubur itu di bagian belakang atau akhir. Fi, di dalam dubur akhir kuli setiap sholat. Jadi akhir sholat itu artinya di rakaat yang terakhir, di bagian rakaat paling belakang. Kalau 2 rakaat ya rakaat kedua, rakaat ketiga, 3 rakaat ya rakaat ketiga, 4 rakaat ya rakaat keempat. Idza qala, yaitu apabila beliau membacanya, sami Allahu liman hamidah minar rakaatil akhirati. Beliau membacanya kapan? Tatkala beliau selesai membaca sami Allahu liman hamidah, dan itu i'tidalnya minar rakaati, dari rakaat al-akhirati yang terakhir. Jadi di hadis ini didapati dibacanya itu di rakaat terakhir, dan itu tatkala posisi rukun berdiri yang setelah apa? Rukuk sebelum sujud, atau kata lainnya i'tidal. Bisa dipahami dari sini? Nah, jadi ini mengetengahkan tentang kondisi tadi. Yang pertama, seperti umumnya yang orang lakukan, setelah sami Allahu liman hamidah baca doanya, kemudian mereka langsung berdoa kunut di situ. Yad'u, beliau berdoa ala ahya'in min Bani Sulaim. Beliau mendoakan ketakutan atau kebinasaan kepada siapa? Bani Sulaim. Ala Ri'lin, atas kabilah Ri'lin, wa Dzakwan, dan juga pada kabilah Dzakwan, wa Usayyah, dan juga kabilah Usayyah. Jadi ini didoakan kumpulan manusia ini di kampung-kampung ini untuk mendapatkan apa? Kebinasaan, karena telah melawan kesepakatan Rasulullah SAW. Dan bagi makmumnya, yang bacaan Rasulullah ini siapa? Imam, mana tinggi. Wa yu'aminu, dan diaminkan dan dibacakan amin, man, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, khalfahu, yang berada di belakang beliau. Siapa yang di belakang Rasulullah? Jamaah, laki-laki maupun perempuan. Jadi secara urutan begini, tatkala beliau membaca sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir, dan beliau membaca
doa kunut yang isinya untuk membinasakan yang disebutkan ini tadi. Dan tatkala membaca itu, apa yang dilakukan oleh makmumnya yang mendengar baik laki-laki maupun perempuan, dia membacakan amin untuk diijabahi seperti itu. Jadi kalau ada yang baca kunut itu ya diamini seperti itu. Baik, selanjutnya atau ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan tadi? Tidak ada gitu? Nah, saya yakin mudah difahami tadi. Dasar hukum selanjutnya adalah kunut dilakukan setelah rukuk atau sebelum sujud seperti yang tadi. Nah, ini ada pendekatan yang lain. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, annahu, bahwasanya dia sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, tatkala beliau rafa'a mengangkat ra'sahu, kepala beliau, minar ruku'i, dari ruku', firraqatil akhirati, pada rakaat terakhir, minal fajri, dari sholat subuh. Jadi Ibnu Umar ini menceritakan pada sholat subuh Rasulullah itu setelah mengangkat kepalanya dari ruku, berarti apa? I'tidal. Dan itu terjadi firaqatil akhirati minal fajri, pada rakaat terakhir, tepatnya rakaat kedua. Jadi kalau 2 rakaat ya rakaat yang kedua, seperti itu. Yaqulu, beliau membaca doa. Ini ada redaksinya. Salah satunya setelah kita dapati bocorannya di sini, Allahumma an, ya Allah, laknat, laknatlah fulanan, si fulan, wa fulanan, dan si fulan, wa fulanan, dan fulan, ba'dama yaqulu, setelah Rasulullah itu membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi membacanya setelah rabbana lakal hamdu. Jadi setelah i'tidal sama al-hamdah rabbana lakal hamdu wa nasrun thayyiban mubarakan, kemudian beliau membaca Allahumma an, ya Allah laknatlah si itu dan sebagainya. Dan ini sudah kita dapat petunjuk bahwasanya mendoakan kejelekan itu boleh kalau ada dasarnya, kan kata lagi ya kayak gini. Jadi boleh mendoakan kejelekan, kebinasaan kepada yang layak untuk mendapatkan seperti itu. Itu tidak akan kembali pada kita. Oh, ini sudah sesuai dengan prosedur, kata lagi. Oh, asal apa namanya ya itu tidak tepat. Baik, dari sini bisa dipahami salah satu dasar bahwasanya memang benar Rasulullah pernah melakukannya di posisi yang pertama yang kita dapati tadi, yaitu setelah rukuk sebelum sujud, atau tepatnya setelah membaca bacaan i'tidal tadi. Adapun dalam riwayat yang lain, dari riwayat Bukhari nomor 4194, datang dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anak Nabi, ya bahwasannya sesungguhnya adalah Nabi atau Rasulullah, karena idza arada an yad'u ala ahadin, kalau Rasulullah itu ingin ya, ridho atau ingin untuk yad'u, yaitu mendoakan apa? Keburukan, ala ahadin, atas ahadin, seseorang. Jadi tatkala beliau menghendaki seseorang yang sesuai syarat itu didoakan keburukan, beliau itu atau beliau itu ingin mendoakan li ahadin, terhadap apa? Kebaikan seseorang. Nah, rupanya di dalam kunut ini berisi 2. Bisa berisi doa untuk keburukan, kebinasaan, bisa untuk apa? Doa kebaikan. Apa yang beliau lakukan? Qanata, beliau kunut. Apa kunut? Beliau berdiri lama, khusyuk, berdoa, membacakan zikir ba'da ruku'i, setelah ruku. Ini definisi kunut, saya tidak pakai pointer. Qanata itu ya kunut secara semua arti tadi, tunduk, yaitu merendahkan diri kepada Allah karena kita meminta. Rasulullah memintakan merendahkan diri kepada Allah dengan apa? Ya berdiri lebih lama dengan membaca doa dan zikir tadi. Seperti itu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini mengetengahkan bahwasanya satu posisi di mana doa kunut itu bisa dikerjakan adalah posisi berdiri setelah rukuk sebelum sujud atau i'tidal.
Warubama qala. Dan Rasulullah itu sering atau kerap kali mengulangi berkata idza qala tatkala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jadi didapati memang betul tatkala selesai membaca sami Allahu liman hamidah dan doanya rabbana lakal hamdu sampai selesai, beliau membaca doa entah untuk kebaikan atau keburukan. Maka salah satu dari rukun sholat yang di situ makbul untuk berdoa adalah saat berdiri. Saat berdiri, karena berdiri yang pertama itu digunakan untuk memohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu dilaksanakan saat apa? Berdiri. Sebagaimana Imran, tidak hanya Imran sih, termasuk Nabi Zakaria juga. Itu di Al-Quran tatkala beliau berdiri dalam sholat berdoa untuk diberikan karunia apa? Seorang anak untuk meneruskan kenabian. Itu beliau saat berdiri di Al-Quran. Wa iman tatkala beliau berdiri kemudian dijawab langsung oleh Allah melalui malaikat. Salat saat posisi berdiri setelah membaca ya semacam Al-Fatihah seperti itu, kemudian beliau membaca doa dan saat itu dijabahi oleh Allah. Jadi saat berdiri itu merupakan saat yang afdal untuk dan makbul untuk berdoa dalam sholat. Beliau membaca Allahumma anjil walida ibnal walid. Ya Allah, selamatkanlah ya Walid bin Walid wa salamata ibni Hisham dan Salamah bin Hisham dan yang lain-lain ini apa? Minal mu'minin, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang dia telah apa? Tertindas. Kemudian ini doanya banyak juga. Ini beliau meminta kepada apa? Pada Allah untuk apa? Menimpakan keburukan. Allahumma shdud wa ataka ala mudur. Timpakanlah kepada mudur itu apa? Siksa yang syadid, yang keras. Jadikanlah atas mereka apa? Ini waj'alha, dan jadikan pada mereka dan jadikanlah alaihim pada mereka itu sinina kasini Yusuf. Jadikanlah seperti apa yang terjadi pada Nabi Yusuf, yaitu apa? Kemarau yang panjang pada 7 tahun kemarau pada mereka. Ini mendoakan apa? Keburukan selain meminta kebaikan. Dan yang dilakukan di dalam kunut itu membacanya adalah tidak umi-umi, yajharu bidzalika, dijaharkan, membunyikan doa. Di dalam Islam itu ada dua kondisi, pelan atau keras. Membunyikan doa itu hanya ada dua pilihan. Sing sedengan tidak ada. Apa? Pelan yaitu sir, yang keras apa? Jahar. Jadi kalau sir itu untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri dan orang terdekat, ya paling tidak kiri kanannya. Itu suara. Yang namanya berdoa itu harus keluar suara. Kalau tidak keluar suara itu batin, itu niat namanya. Nah, maka tatkala disirkan itu dibaca hanya didengarkan untuk sebagian. Tapi kalau dijaharkan itu supaya terdengar oleh orang yang agak jauh atau barangkali semuanya. Maka tatkala dijaharkan semuanya mendengar, apa yang dilakukan oleh para pendengar di belakang Rasulullah tadi? Yu'aminu, mengaminkan. Man khalfahu, siapa saja yang berada di belakang beliau. Jadi gimana mereka bisa mengaminkan? Loh, karena kan dengar kan, jadi yang jadi imam ya jangan dibatin kunutnya, harus dibaca semuanya sampai selesai, dikeraskan alias semuanya harus dengar, karena ada hal yang harus dilakukan oleh pendengar, yaitu apa? Mengaminkan. Sudah bisa. Baik, kita lanjutkan terkait kunut dilakukan sebelum ruku, yaitu di pertemuan akan datang saja. Baik, jadi tadi adalah dasar hukum tatkala kunut itu dilakukan di posisi pertama atau yang sering kita dapati, yaitu setelah ruku sebelum apa? Sujud, yaitu tidak. Nah, sedangkan dasar hukum kunut dilakukan sebelum ruku atau saat setelah membaca Al-Quran, insya Allah akan kita dapati di pertemuan yang akan datang saja, supaya tidak rancu. Kira-kira itu ya sementara yang bisa kita pelajari dalam pembahasan terakhir dari pembahasan sholat sunnah witir, yaitu dalam bab kunut. Mungkin ada yang ditanyakan barangkali dari pembahasan ini? Tidak ada?
Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup saja. Alhamdulillah semua bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.